kemarin tuh apa sih yang mendasari Miss akhirnya milih, aku pengen kuliah jurusan hukum nih gitu. Atau ngide aja atau gimana gitu. Atau memang udah ada motivasi dari awal. Ini ada kasus pembunuhan misalkan. Nah kalian gimana caranya kalian mecahin ini? Kalian bikin sendiri surat-suratnya segala macam. Nah kalian buat praktik persidangan setiap minggunya. Anak hukum apa sih kayak PR banget yang harus dipegang gitu sama anak hukum? Kalian bisa sukses di lapangan apapun itu, asalkan kalian tuh benar-benar into it, atau kalian tuh benar-benar enjoy the flow, enjoy the process, pasti kalian bisa ngelakuinnya. Edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, aku Maria Irma, dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru dimana aku, kamu, dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Oke, selamat datang di Ngulik Keju. Ya, varian keju spesial. Hari ini kita bakalan ngebahas jurusan apa nih, Lin? Jurusan yang sebenarnya banyak orang tahu nih, tapi termasuk mainstream ya sebenarnya. Termasuk mainstream, cuman tuh banyak peminatnya dan juga masih banyak yang belum tahu ternyata di dalamnya tuh apa-apa aja sih yang dipelajarin, karena mereka taunya cuman ini palingan. Karena mungkin jurusan mainstream itu kan. Jadi kayak ya udah deh, kalau nggak jurusan ini ekonomi, ini yang udah banyak lah gitu kan. Tapi sebenarnya tuh masih banyak yang perlu diketahui, masih banyak juga mitos-mitos gitu di jurusan ini sebenarnya. Nah iya, kebanyakan dari orang kan kayak aku masuk ini biar cari cuan yang banyak gitu kan, biar sama kayak yang tit gitu. Tapi kita kali ini kedatangan bintang tamu spesial nih, Irma. Iya, yang akan ngasih penjelasan ya tentang jurusan ini lebih mendalam gitu kan. Dan juga sebenarnya bintang tamunya tuh spesial banget lah. Oke, langsung aja kita kenalkan Miss Beska. Miss. Terima kasih sudah datang di studio sederhana kita. Undang saya di sini. Senang banget ya ketemu sama ini. Biasanya kita cuma lihat di TV ya, di TV, di Instagram gitu ya. Dan kali ini kita bisa ketemu langsung. Jadi buat teman-teman edukasi semua, mungkin kalian semua udah, maksudnya beberapa dari kalian udah tahu kalau Miss Beska ini merupakan salah satu finalis dan juga masuk 15 besar dalam Miss Indonesia 2019. Bangga banget ya kita sebagai orang Kalimantan Barat. Terima kasih Miss sudah mewakili kita semua gitu. Oke, mungkin perkenalan diri dulu kali ya, Miss. Mungkin ada yang masih belum kenal jurusan, misalnya dari jurusan apa, universitas apa gitu. Oke, baik. Oke, mungkin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Beska Azhara Siregar, biasanya dipanggil Beska atau Bey aja. Bey aja. Tapi orangnya nggak Bey aja. Terus untuk usia 22 tahun, dulu juga alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saat ini berprofesi sebagai banker di salah satu bank swasta. Wow. Nah, ini tadi nih Miss Beska udah kasih tahu dia dari jurusan hukum. Wow. Jadi sudah menjawab ya. Kita hari ini bakalan ngebahas tentang jurusan apa. Oke, karena kemarin tuh banyak juga sebelumnya kita pernah buat Q&A dan jurusan apa nih yang mau kita bahas selanjutnya gitu kan. Dan banyak yang minta jurusan hukum juga, Miss. Karena mungkin ada yang bilang jurusan hukum dong karena mau menghilangkan stigma masyarakat yang ini Jadi nanti kita akan jawab hari ini, nonton sampai habis ya. Oke. Bener banget. Apa sih kesibukannya tadi berarti seharian lagi sebagai banker ya? Iya, jadi di salah satu bank swasta. Dan juga ya untuk ada isi acara sih masih ada juga. Tapi ambilnya sekarang weekend aja ya. Soalnya capek banget ya. Sibuk banget banker soalnya kan. Pasti, iya benar banget sih. Dan ya gitu. Jadi hari ini guys kita akan lebih menjurus ke jurusan hukum itu sendiri sih. Jadi kalau misalkan Miss biasa diundang untuk ngomongin tentang mungkin feminis dan sebagainya, kali ini akan tentang jurusan itu sendiri gitu. Sesuatu yang sip. Educational background lah dari Miss Beska ya. Yang udah digeluti selama berapa tahun, Miss? Kemarin 3 tahun 4 bulan. Wow. Ya. Lulusan terbaik juga nih berarti nih. Pas banget ya gitu. Iya. Jadi Miss, sebenarnya kalau misalkan secara luas sendiri, jurusan hukum tuh belajar tentang apa sih?
Oke, jadi kalau mungkin udah pada tahu nih kan kayak jurusan hukum itu ya pasti belajarnya memecahin kasus nih, kayak gimana nih penjelasannya. Iya. Terus juga gimana caranya negosiasi sama mungkin perusahaan segala macam. Tapi kalau itu sebenarnya lebih luas lagi. Jadi kita ada pelajari tentang pasti debat juga ada. Debat juga ada, belajar public speakingnya juga ada. Dan juga ada salah satu mata kuliah favorit nih. Mata kuliah favorit aku tuh kriminologi. Jadi kita kayak belajar benar-benar kayak background kenapa sih orang-orang itu melakukan suatu kejahatan. Nah ini kayak agak sedikit beda sama ada hubungannya sama hukum pidana. Jadi kayak gimana sih mengenali kenapa orang itu melakukan kejahatan, bahkan bisa juga kita ngeliat itu kayak dari struktur wajah kita bisa ngeliat ini orang jahat apa enggak, kayak gitu. Berarti ada berkaitan dengan psikologi ya gitu. Iya ya, benar psikologi banget. pelajari Iya biasanya. jadi kita benar-benar pelajari lebih dalam ini kenapa sih mereka melakukan hal-hal tersebut gitu. Wow. Banyak banget sih kalau dipelajari sana. Menarik ya. Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya kalau orang buat kejahatan nih terus kita harus apain, tapi kita Iya. pelajari juga backgroundnya gitu ya. Benar banget. Backgroundnya kenapa orang tuh bisa melakukan kejahatan. Oh, menarik Itu nih. menarik sih karena yang kita selama ini tahu kan anak hukum belajarnya undang-undang Iya, gitu. nah, apakah jurusan hukum tuh cuman ngapalin undang-undang gitu. Jadi kayak harus gimana kayak kitabnya Harus itu adalah tahu undang-undang gitu. dan harus hafal banget gitu. Nah itu kalau itu udah pasti ya kayak stigmanya orang kan kalau belajar kalau anak hukum pasti hafalin namanya UUD, KUHP segala macam. Mungkin kalau dari kitanya itu lebih memahami. Kalau untuk hafal gitu mungkin bukan opsional sih, kayak ada anak-anak yang mau fokusnya memang mempelajarinya undang-undangnya, peraturannya kayak gimana gitu. Tapi ada juga beberapa anak itu yang belajarnya itu lebih ke case-nya kayak gimana, nanti baru kita ambilnya dari undang-undangnya, dari peraturannya gitu. Peraturannya. Gitu sih. Karena ada yang nanya kayak gini nih, kayak katanya jurusan hukum tuh kerjanya cuma 4 tahun ngapalin undang-undang semua gitu. Enggak. Kita belajar banyak banget. Leadership kita belajar. Leadership, teamwork, public speaking, debat, itu terus juga kayak praktek persidangan kita belajar. Banyak banget. Jadi enggak cuman belajarin hafalin undang-undang Iya, doang ya. Belajar kasusnya, belajar kasusnya ya. Iya. Kan, berarti. Itu menarik sih karena kan dari kasus itu akhirnya dianalisis melalui Iya, undang-undang benar itu. banget. Dari melalui kasus itu undang-undang. kan akhirnya kita lebih paham lagi tentang undang-undangnya kayak gitu sih. Bener sih. Tapi ada kewajiban nggak? Misalkan hukum tertentu yang harus dihafalin gitu. Kalau menurut pandangan beberapa dosen aku kemarin, jadinya untuk beberapa profesi seperti pengacara, jaksa, hakim itu mereka kayak yang harus banget untuk menghafalnya sih gitu. Karena mereka kayak pegangannya itu banget. Iya, iya dong. Gimana kita nggak bisa ngejudge sesuatu kalau nggak ada dasarnya? Iya, Iya, gitu. tapi dasarnya. pastinya ya kayak semua profesi yang berkaitan dengan hukum juga pasti harusnya pelajari juga. Wow, gitu. Nah, untuk kalau misalkan spesifikasinya sendiri, Miss, kan kemarin kan kalau secara awam yang kayak kita udah diskusi kemarin kan. Iya. Kita berdua cuma taunya pidana sama Iya, perdata hukum gitu. pidana sama hukum perdata. Perdata. Sebenarnya memang konsentrasinya tuh di jurusan hukum cuman Dua pidana dan itu. perdata, atau sebenarnya ada banyak gitu. Oke, jadi kalau untuk di Untan sendiri kemarin itu ada 5 konsentrasi. Itu kita ambilnya di semester 6. Yang pertama itu pasti ada hukum pidana. Ini dia mempelajari tentang bagaimana terjadinya suatu kasus pidana, kasus-kasus hukum. Kayak contohnya mungkin mohon maaf ada case seperti pembunuhan, pencurian segala macam. Yang kedua itu hukum perdata. Nah, kalau hukum perdata ini dia lebih fokusnya kayak mungkin orang-orang taunya kayak notaris. Notaris tentang tanah, ahli waris segala macam. Nah, yang ketiga itu ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini lebih yang seperti membuat peraturan perundang-undangan. Contohnya kayak mungkin Mahkamah Agung, dia lebih yang identiknya ke situ, kayak yang yudikatifnya banget. Yang keempat itu hukum ekonomi. Nah, hukum ekonomi ini menarik banget karena mungkin pada mikirnya kan ekonomi mungkin apakah kita belajar saham atau segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau di hukum ekonomi ini kita belajar kayak hak atas kekayaan intelektual, hak cipta. Nah, segala gitu sih. Nah, kalau yang kelima itu hukum internasional. Nah, ini pelajarannya luas banget, kayak hukum perang, terus juga ada hukum ekonomi internasional, hukum pidana internasional, kayak gitu. Kan ini kan tadi kan kita bahas ada hukum ekonomi kan, berarti Iya. kayak plagiarisme dan segala macam Benar banget, atas Suatu karya. gitu kan. Terus tadi ada hukum internasional juga yang kayaknya tuh masih gimana ya, masih jarang kita dengar gitu. Jurusan hukum ada hukum ekonomi tadi, terus hukum internasional, berarti nggak cuma perdana sama perdata aja yang Iya. yang mainstream gitu kan. Nah, yang hukum internasional nih Miss, yang tadi kayak menarik banget menurut aku, itu tuh kan hukum internasional ya, berarti kita nggak lagi ngebahas hukum di Indonesia gitu atau gimana?
Nah, jadi kalau untuk hukum internasional ini kita luas banget. Ini kayak bisa jadi antara negara sama negara, negara dengan organisasi internasional, terus juga bisa antara individunya gitu. Jadi nanti di hukum internasional dibagi lagi nih, ada kayak hukum pidana internasional. Kenapa nih bisa terjadi seandainya anggap aja lah kayak suatu ada seseorang yang melakukan kejahatan nih di lingkupnya di internasional. Kalau kita bisa ngeliat tuh mikirnya kayak film-film action gitu deh. Nah, kayak gitu. Adolf Hitler pembunuhan secara massal. Nah, gitu, ya itu juga ada. Nah, terus juga kita ada belajar hukum ekonomi internasional. Gimana suatu pergerakan ekonomi internasional ini ada pertumbuhannya seperti apa? Itu kita juga belajar. Terus ada juga kayak hukum perang. Nah, ini salah satu mata kuliah favorit aku juga kalau hukum perang. Jadi kita kayak benar-benar pelajari apa-apa saja sih yang dilindungi, yang tidak boleh dihancurkan pada saat perang segala macam gitu. Nah, kita juga ada kayak latihannya nih, seakan-akan kita kayak orang-orang kayak delegasi kayak diplomat-diplomat yang ada di PBB. Nah, kita juga ada praktek kayak bukan moot court, kayak praktek seperti itulah. Jadi kita kayak di persidangan PBB segala macam. Seru ya kayaknya kelihatannya ya. Mungkin ini ada yang kayaknya aku makin yakin nih maksudnya. Baiklah, coba kita tanya-tanya nih, Miss, sebenarnya kemarin tuh apa sih yang mendasari Miss akhirnya milih aku pengen kuliah jurusan hukum nih gitu. Atau ngide aja atau gimana gitu. Atau memang udah ada motivasi dari awal. Mungkin boleh curhat sedikit ya. Boleh. Oke, jadi sebelum aku masuk fakultas hukum, sebenarnya aku ada diterima di beberapa universitas swasta untuk fakultas kedokteran. Nah, tapi pada saat itu aku mikir kayaknya aku lebih mau fokusnya pengen jadi diplomat pada saat itu. Pengen jadi diplomat, akhirnya memutuskan untuk masuk fakultas hukum di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kenapa bukan HI? Nah, itu. Jadi pengennya di fakultas hukum itu pengen pelajari juga hukum pidananya nih, karena paling suka banget pada saat itu kita berarti masuk ada kasusnya yang Jessica Wongso itu yang di Vietnam itu. Nah, jadi kayak pengen lebih dalam lagi, pengen kayak kontribusi nih biar hukumnya lebih baik gitu di Indonesia gitu. Jadi mulailah masuk fakultas hukum karena pada saat itu basically ngerasa kita tuh bisa sukses di mana aja, mau basically nanti seandainya pada saat itu milihnya di hubungan inter, mau di ekonomi, pasti ada aja rezeki kesuksesan itu menghampiri kita gitu. Jadi bukan karena fakultasnya, asalkan kita fokus sama apa yang kita jalani itu pasti kita bisa. Akhirnya memutuskan masuk FH Untan, pelajari dari awal, pokoknya bener-bener yang kerja keras deh, karena kan pasti itu sebelumnya masuknya IPA, terus masuknya yang sosial gitu kan, bener-bener deh itu kayak banting setir banget untuk pelajari hal-hal kayak gitu. Jadi memang bener-bener pengen ini sih adanya challenge lah di kehidupan, terus juga suka juga di belajar tentang hukum dan juga sukanya kayak karena ada debat-debatnya. Nah, kayak gitu. Berarti emang dari awal lu pengennya kayak ini udah all in lah ya fakultas hukum gitu full package gitu loh. Full package jadi kayak I'm into it gitu. Iya, bener banget. Nah, tadi udah ngomongin tentang kenapa nih, dan sekarang tuh ada nggak sih saat-saat dimana Miss tuh ngerasa kayak ini susah banget nih ternyata, atau challenge deh pas ketika masuk jurusan itu gitu? Atau bahkan mikir salah jurusan gitu. Karena itu sering banget kan kita biasanya. Oke, kalau untuk mikir salah jurusan nggak pernah, karena kita pasti udah pikir secara matang ya, kayak kita mau masuk jurusan ini resikonya harus kita hadapi juga. Untuk masa-masa yang menjadikan juga nggak ada sih di fakultas hukum, karena benar-benar kemarin tuh dikelilingi sama lingkungan yang positif di fakultas hukum. Kayak kalau menurut aku pribadi tidak ada yang namanya senioritas, baik ke aku dan ke teman-teman aku. Terus juga untuk pas itu pertama kali ospeknya juga kita seru. Kita bukan yang kayak ospek yang dipelonco segala macam gitu ya. Jadi gak keras lagi ya. Udah gak keras lagi. Jadi kita tuh kayak benar-benar outbound yang di Paskas di tempat AU Angkatan Udara. Kita benar-benar outbound, benar-benar teamwork banget. Terus juga kita kegiatan-kegiatannya juga di fakultas hukum tuh kayak benar-benar enak, kayak kita nggak ada yang saling jatuhin karena tadi ya lingkungannya yang positif, dosennya juga membantu kita gitu. Dan juga kalau untuk masa yang berat, mungkin bukan bilang berat sih, tapi sedikit berat lah ya, jadi agak ringan juga ya. Jadi itu pada saat memasuki semester 6 aku udah langsung nulis skripsi. Nah, kayak gitu. Jadi dan pada saat itu aku juga magang di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Jadi pada saat magang itu, pada saat itu juga aku nulis skripsi. Nah, itu sih yang mungkin gimana ya, ada rasa pengen fokus magang tapi skripsi juga harus jalanin. Itu sih yang rasanya agak sedikit berat. Terus kita juga refreshingnya agak kurang karena kan benar-benar tekanan banget kemarin kerjanya kan pas magang. Dan juga
dulu sempet pada saat ngerjain skripsi tuh ada kayak ketakutan untuk melihat laptop secara berlebihan. Nah, kayak bener-bener kayak aduh aku ngeliat laptop lagi, kayak apa ya, ketakutannya tuh kayak bener-bener yang berlebihan banget gitu. Akhirnya pada saat udah masuk ke bab 4, bab terakhir, akhirnya mulai agak plong gitu. Kayak gitu sih. Mungkin itu gitu kayaknya udah masalah umum ya. Iya, masalah umum Iya, ya. gitu kayaknya Itu setiap skripsi ya kan? mahasiswa akhir, semester akhir pasti ngerasain itu. Jurusan apapun sih itu Jurusan ya, apapun. jurusan apapun. Tapi untuk overall itu semuanya kalau di fakultas hukum sih enak sih. Lingkungannya positif banget. Wow. Berarti selama dari awal kuliah, pertengahan juga nggak ada goyahan, nggak ada guncangan Nggak dan lain ada. sebagainya kan, enjoy aja. Mungkin karena motivasinya itu tadi ya, dari Iya. awal motivasinya udah kuat tuh, nggak ada lagi kita mikir salah jurusan dan lain sebagainya. Bener banget. Paling ya skripsi lah, Skripsi kan ya. cincai lah itu. Iya, bisa lah itu. Jalani aja. Jalannya aja. Iya benar banget sih. Nah tadi tuh kalau misalkan tadi kita dengar Miss yang ngomongin tentang, maksudnya mungkin skripsi ya masa-masa yang lumayan berat pada saat itu. Nah kalau masa-masa yang menyenangkan tuh Miss, apa sih yang paling diingat gitu pada saat itu? Semester berapa kah atau ada pelajaran kalau masa yang apakah? menyenangkan banyak banget. Pertama mungkin dari awalnya ospek ya tadi ya, kayak yang kita ada outbound segala macam. Jadi kita kenal tuh dari yang kelas A sampai kelas E kita kenal semuanya gitu. Terus juga lingkungan yang positif, dosen-dosen juga sportif sama kita, dan juga mata kuliah pasti ya menyenangkan ya. Kalau kita benar-benar enjoy sama the process, pasti kita pasti ya udah gitu, kita nikmatin semuanya gitu. Menyenangkan sih semuanya di fakultas hukum. Bahkan bisa dibilang kalau disuruh pilih balik ke SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin aku bakal bilang balik ke kuliah aja. Wah, Gitu. Gak apa-apa deh ngerjain skripsi lagi, gak apa-apa, ngerjain tesis gak apa-apa. Untung selesainya cepat saking cintanya sama kuliah. Bahaya soalnya. Saking cintanya tapi dilama-lamain. Atau jangan saking cintanya jadi lama, terus nongkrong-nongkrong. Nongkrong di kampus jangan ya. Benar. Takutnya saya mahasiswa abadi. Takutnya rasa cinta itu jadikan alibi kan? Iya bener banget. Iya benar. Aku mau nanya nih, Miss, yang paling greget gitu tugasnya di fakultas hukum tuh apa sih gitu? Entah paper kah atau apa gitu? Iya. Yang paling greget ya mungkin semacam paper yang kayak tadi dia papernya lebih ke kayak kita bikin yang persidangan kayak di PBB itu sih, karena kan kita cuman kayak seandainya nih biasanya pas itu dipilih dari delegasi Malaysia, dari Malaysia, jadi ada nanti sama satu teman lagi, nah besok seandainya jadi siapanya pimpinannya segala macam gitu. Nah kita itu sih lebih bukan greget sih, lebih challenging aja ya, Lebih karena kan kita benar-benar harus mempelajari nih Malaysia negaranya kayak gimana, pemimpinnya itu cara ngomongnya harus kayak gimana ya. Jadinya pada saat praktek kita ada kayak logat-logat Malaysianya, tapi itu dicampur Inggris, jadi gitu sih, lebih yang challenging ya, bukan yang susah sih gitu. Tapi seru sih gitu kayaknya. Seru banget. Berarti ada prakteknya ya? Iya langsung dia Jadi, langsung praktek. Jangan sampai berpikiran kayak fakultas hukum belajarnya undang-undang semua, lulus cuman tahu undang-undang doang. Iya padahal banyak ada. banget loh. Kalau kalian enjoy sama salah satu mata kuliah aja, misalnya kalian hukum perdata, kalian bener-bener dalamin hukum perdata, kalian tuh bisa mungkin nanti pada saat sudah selesai lanjut ke notariatan, itu kalian pasti udah gampang banget kayak gitu. Keren ya. Maksudnya unik juga gitu. Ternyata di dalamnya tuh banyak banget yang dipelajarin. Kalau untuk spesifikasi PR-nya sendiri nih, Miss. Biasa kan kalau misalkan anak HI ini lebih ke paper gitu, analisis satu apa gitu. Kalau anak hukum sendiri itu ada apa sih yang jadi, misalkan mungkin yang akuntansi ada hitungan gitu kan, atau apa gitu. Misalnya hitungnya harus gini lah, apa ya? Bener-bener. Oh iya bener-bener kayak gimana gitu. Kalau akuntansi kan jangan kayak 1, 2, 3 jalan lama gitu. Kalau anak hukum apa sih kayak PR banget yang harus dipegang gitu sama anak hukum? Banyak ya, yang pertama itu pasti ya, kalau di tiap kuliah ada makalah, paper itu pasti. Tapi kita lebih fokusnya ke praktek persidangan. Nah jadi kita nanti ada yang pakai bajunya kayak hakim, kayak pengacara, kayak jaksa, kayak gitu. Nah di situ dari kelas A sampai kelas E dapat semua mata kuliahnya gitu. Ini nggak ada spesifikasi kayak yang hukum inter gini segala macam, nggak, itu kita tetap semua, apapun konsentrasi kita dapat praktek persidangan. Jadi ada praktek persidangan pidana, ada perdata. Nah kok pidana saya dikasih kasus nih sama dosennya, ini ada kasus pembunuhan misalkan. Nah kalian gimana caranya kalian mecahin ini, kalian bikin sendiri surat-suratnya segala macam. Nah kalian buat praktik persidangan setiap minggunya. Jadi satu semester itu lanjut tuh dari yang awal persidangan sampai lah nanti hasil tuntutannya kayak gitu. Nanti ada tuh kayak drama-dramanya sok-sokan udah dibaca ini sama hakimnya. Kalau dituntut seandainya
hukuman seumur hidup. Nanti ada yang teman-temannya penonton tuh kayak saya nggak terima Pak, kayak gitu. Itu dramanya juga dibikin itu karena memang ada kok di persidangan seperti itu. Nah kayak gitu sih, itu yang seru banget itu. Karena kita bisa ngeliat nontonin kelas lain ketawa-ketawa gitu. Iya. Bener ya, seru ya. Jadinya kayak semua pun kayak bisa ambil bagian di situ, terus kayak pada nguasain. Oh ternyata misalkan ada yang bilang saya nggak terima nih karena menurut hukum ini tuh kayak gini kayak bener, gini gitu. Terus juga saya mikir lagi. Nah soalnya di minggu ini biasa jadi hakim. Nah minggu depan di rolling lagi, yang teman-teman jadi penonton jadi hakim, biasanya jadi penonton. Kayak gitu. Jadi semuanya dapat ambil peran kayak gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan nih, jadi anak hukum tuh harus kritis berarti. Benar banget. Karena kayak even kita jadi penonton kah, jadi atau jadi yang terlibat dalam game ya itu kah, kita harus bisa mengemukakan pendapat kita secara kritis gitu kan. Iya benar banget. Nah kalau misalkan nih, kan kita tadi udah ngomongin proses belajar dan sebagainya. Kalau untuk kedepannya nih Miss, maksudnya untuk yang masa depannya nih, kan kebanyakan anak hukum tuh dibilang kayak oh nanti jadi jaksa atau jadi pengacara gitu. Sebenarnya tuh apa aja sih? Maksudnya ini kalian boleh cek juga. Kita ada artikel tuh di web edukasiborneo.com. Di situ akan ada bahas sedikit tentang apa aja sih yang biasanya anak hukum setelah tamat tuh anak hukum biasanya ngapain aja, kerjanya di mana aja gitu. Kalau dari Miss sendiri, menurut Miss seluas apa sih cakupan hukum itu sendiri gitu? Oke, untuk kalau cakupan alumni ya, alumni hukum gitu, itu luas banget. Jadi kita nggak perlu nih seandainya kita udah masuk hukum pidana konsentrasinya, pasti orang pikirnya dia mau jadi pengacara, jaksa atau hakim. Padahal bisa juga dia jadi notaris. Nah, bisa juga jadi notaris karena mereka kan basicnya udah sama nih. Cuman pas pengambilan untuk konsentrasi skripsi aja yang beda. Nah, jadinya mau apapun nanti kalian mau jadi HRD, mau jadi banker, mau jadi pengusaha jasa segala macam, kalian bisa sukses di lapangan apapun itu. Asalkan kalian tuh benar-benar into it, atau kalian tuh benar-benar enjoy the flow, enjoy the process, pasti kalian bisa ngelakuinnya. Karena lapangan suksesnya anak hukum tuh bisa di mana aja gitu. Gak cuma yang di benar-benar profesi hukum gitu. Kalau seandainya kemarin kalian udah pelajari banyak hal, pasti kalian bisa aplikasikan di perusahaan kalian mungkin. Kayak saya sendiri kan sebagai banker nih, di banker kan ada, di bank kan ada juga kayak tentang rahasia perbankan. Apa-apa sih yang boleh yang nggak boleh dibocorin sama orang-orang bank, kayak seandainya bahkan nama lengkap, nomor handphone, alamat kita nggak boleh bocorin tuh antara nasabah satu nasabah lainnya, kayak gitu. Pokoknya luas banget kalau seandainya kalian benar-benar paham sama apa yang kalian jalanin gitu. Kalian mau jadi apapun, mau jadi seorang nih alumni hukum mau jadi desainer, silahkan jadi desainer, kan berarti kalian sudah tahu nih ini desain kalian, kalian nggak boleh jiplak karya siapapun itu. Nah kayak gitu, mau apapun itu pasti semuanya kaitannya dengan hukum. Sensitivitasnya ya, jadi kayak tajam banget. Kalau jadi semua alumni ya, semua alumni fakultas hukum tuh bisa jadi apa aja gitu. Jadi nggak cuman kita pikir cuman jadi pengacara, notaris gitu kan, yang itu pasti ada pendidikan selanjutnya lagi kan, yang harus benar-benar dikonsentrasikan, didalami. Bener banget. Itu hanya salah satu dari sekian banyak profesi yang bisa dicomot gitu sama. Jadi jangan takut gitu kan, karena yang kayak oh iya nanti aku kalau misalkan nggak bisa jadi jaksa atau jadi apa nanti jadi nganggur. Enggak. Karena semua peluang tuh maksudnya ada peluangnya kok. Apalagi sekarang kayaknya semua perusahaan tuh nggak sih Miss, kayak perlu ada SH-nya sebenarnya. Iya, karena kita ada bagian legalnya kan, kayak antara perusahaan-perusahaan pasti dia punya perjanjian. Nah itu biasa orang legalnya yang maju. Bahkan kalau seandainya kita lagi ini nih ngelamar kerja, kan itu HRD biasanya anak-anak hukum. Nah itu biasa bisa dipakai deh kemana aja. Jadi kalian jangan takut mau seandainya kerja dimanapun gitu. Pokoknya kalian apply aja yang menurut kalian yakin itu tempat kalian yang kalian pas nih, kena di hati. Nah, kayak gitu. Ya udah gitu, pasti alumni hukum itu kepake. Biasa kan banyak banget ya kayak stigma yang takut banget nih hukum harus yang sama hukum kuliahnya. Padahal tuh bisa di mana aja kayak gitu. Wah, karena negara kita juga negara hukum kan, kayak berlandaskan semuanya, jadi semuanya kita tetap harus ngerti, tetap harus ngeh tentang hukum, at least yang ada di negara kita. Iya benar banget sih. Nah Miss, kalau misalkan boleh ngulang lagi nih, Oke. kita balik lagi nih ya, Kita flashback lagi. kita balik lagi ke masa-masa kuliah. Dulu pas kuliah kan, apalagi Miss jurusan IPA kan, maksudnya kalau dari aku sendiri aku ngerti lah gitu, ketika belajar sesuatu yang sosial tuh kayak kita belajar dari awal gitu, bener-bener blank dan sebagainya. Ada nggak sih hal-hal yang Miss pikir kayak oh harusnya dulu nih buat teman-teman edukasi, mungkin ada yang SMA atau misalkan masih sekolah nih, tapi mereka mau mempersiapkan diri buat masuk jurusan hukum, ada nggak sih hal-hal yang menurut Miss kayak harusnya dulu aku belajar ini deh kalau misalkan pas di sekolah gitu, atau pas di SMA harusnya aku
persiapkan diri untuk belajar ini, jadinya aku lebih mudah sekarang di hukum gitu. Ada nggak? Oke, mungkin bisa kita lihat kalau hukum itu kan identik dengan hafalan gitu ya. Jadinya pada saat kalian sudah bulatin niat nih untuk masuk fakultas hukum, itu harus sudah bisa melatih lah untuk belajar kayak ngafal hal-hal kecil aja lah. Misalkan kalian baca novel, yaudah mungkin quotes-quotes yang kalian suka yang ala-ala percintaan mungkin bisa kalian highlight segala macam. Nah itu kita untuk melatih hafalan kita. Dan juga kalau misalkan kalian anaknya yang dulunya pemalu, yang nggak mau berani nih pada presentasi, kayak presentasi apa itu fungsi ginjal misalkan anak-anak IPA kan kayak gitu. Nah kalian belajar untuk presentasi, beraniin diri, karena kalau di fakultas hukum kita udah hal itu hal biasa, mau presentasi, debat segala macam itu hal yang biasa. Dan juga pada saat BSK dulu kan lulusnya kan faktor yang SBM ya, yang tes tertulis itu BSK belajar kayaknya 2 minggu sebelum SBM loh. 2 minggu sebelum SBM. Itu yang benar-benar kayak yang benar-benar banting setir banget pelajarinya tentang sosial segala macam. Jadi mungkin kalian kalau yang mungkin mau fokusnya SBM, pelajari jauh-jauh hari sih. Jangan ditiru ya 2 minggu. Itu bisa jadi kita nggak tahu faktor luck atau segala macam. Banting setir dari IPA belajarnya sosum. Iya, dari sosum. Sosum. Iya, jadi kita nggak tahu itu karena faktor luck atau apa gitu kan. Jadi benar-benar deh kalian pelajari jauh-jauh hari biar kalian tuh bisa masuk yang universitas yang lebih baik lagi gitu. Dan juga dari kalau yang banting setir nih apalagi ya, banyak sih sebenarnya tipsnya, mungkin lebih biasain juga nih kayak baca-baca kayak kasus-kasus hukum gitu, karena kan banyak banget. Soalnya kalian nih sukanya yang kasus-kasus yang tentang pidana, ya udah pelajari aja artikelnya kalian untuk melatih untuk berpikir kritisnya kayak gitu. Karena itu tadi kan sensitivitas itu maksudnya pengetahuan yang secara hard skillnya itu teori dan lain sebagainya itu kan kita bisa pelajari. Iya. Tapi yang kemampuan kita untuk kayak public speakingnya itu kan bisa analisis. Itu mau individu sih, mau kitanya sendiri. Kalau kita nggak mau ya kita nggak niat ya nggak akan bisa kayak gitu. Dan itu bisa dibangun sedini mungkin ya Miss ya. Benar banget. Jadi jangan nunggu kuliah di hukum dulu baru kalian harus berani ngomong, tapi entar lah tunggu kuliah gitu. Jangan ya. Nanti saingannya banyak nih. Saingannya banyak. Bener banget. Nah, kalau misalkan tadi kita ngomong sama Miss, seneng banget ya. Miss tuh termasuk orang yang positif banget nih. Amin, terima kasih. Positif banget, dan juga kayaknya dari tadi kita tanya kesusahannya apa, dia bilang nggak ada. Maksudnya tuh kayak hal-hal yang kayak gitu tuh supaya kalian nggak takut. Tapi aku ada keinget satu nih. Ada nggak sih stigma yang melekat banget di anak hukum gitu? Misalnya kalau akuntansi kan kalkulator berjalan gitu. Terus kayak misalnya anak HI apa anak HI misalnya? Anak HI apa ya? Lebih kayak debaters misalnya gitu. Kalau anak hukum apa sih kira-kira ada nggak? Kalau lucu anak gitu. Hukum yang secara meluas ya, itu kan pasti dibilang yang kayak galak segala macam, yang mukanya tuh yang saya. Tapi kalau saya aku pribadi yang dari hukum internasional itu selalu dibilang sama anak hukum yang lain nih kayak yang tuh anak-anak HI tuh yang anaknya songong-songong gitu. Padahal tuh enggak gitu. Mungkin karena kita kayak cuman ber-13-14 gitu, kayak cuman yang ya mungkin yang seringnya sama-sama karena saking sepinya kan, sama-sama mau ke mall sama-sama, ke kafe sama-sama, mungkin mereka kelasnya kayak gitu kali ya. Terus katanya kalau HI katanya lebih kritis katanya, karena kan kita kan bukan mau meninggi atau apa, karena kita bahasanya kan luas nih internasional, mungkin kayak semacam kayak feminisme ataupun kayak hal-hal yang kayak LGBT kita bahas semuanya gitu. Kalau mereka kan mungkin masih kayak dengernya kan masih hal yang tabu atau segala macam ya. Nah, jadi mereka bilangnya pada songo, padahal tuh enggak, kita tuh welcome. World's best issue banget ya yang dipelajari di hukum internasional. Tapi udah songong ya. Songong banget nih. Tapi lucu-lucu, saya banyak hal gitu loh di balik kesongongan mungkin yang dianggap sama itu, tapi nggak songong. Itu berarti hukum internasional tuh yang dibahas tuh kayak broad banget, luas banget gitu. Bener banget. Dan kalau misalkan tadi, nah balik lagi ke yang tadi kan Miss, ada nggak sih maksudnya kok bisa Miss tuh akhirnya enjoying the process atau apa gitu? Ada nggak sih? What is the tips gitu? Tipsnya ya mungkin lebih ke sukai apa yang kamu jalani gitu. Kalau seandainya kita udah dapat tugas cuman buat makalah yang babnya cuman pendahuluan, isi, penutup, kalian udah ngeluh, ya pasti nanti kalau ada tugas-tugas lebih berat dia pasti lebih ngeluh gitu kan. Jadi pokoknya kalau seandainya dikasih dosen nih aman aja, seandainya besok kamu jadi ketua kelas di kelas saya, oke, saya bisa, bilang aja bisa dulu. Nanti kalau seandainya kita nggak bisa kan pasti di backup sama dosennya lagi, di backup sama teman-teman gitu. Terus juga lebih gimana ya, kalau kita di fakultas hukum itu secara khususnya di fakultas hukum tuh
Pokoknya enjoy aja segala apapun tugas, karena kan kita pasti teamwork banget gitu sama teman-teman yang lain. Asalkan ide intinya aja yang kita jangan teamwork gitu. Maksudnya kan kalau udah kuliah kan pasti kita mikirnya sendiri-sendiri nih. Nah, tapi kalau seandainya untuk yang kayak kerja sama, untuk yang kerja kelompok kayak segala macam, kita benar-benar lakuinnya dengan sepenuh hati. Kalau seandainya kita ngelakuin setengah-setengah, mau fakultas apapun itu, mau kerjaannya apapun, pasti kita nggak akan enjoy gitu. Pokoknya lakuin dengan senyuman, dengan penuh cinta. Semuanya selesai. Senyuman ambil nangis dikit lah ya. Wah, seru banget ya, ternyata kita bahas tentang hukum nih. Kayaknya kalau misalnya kita bahas-bahas terus nih nggak selesai-selesai ya. Part 2, part 3 kayak Harry Potter ya. Nggak selesai-selesai. Karena banyak banget sih sebenarnya yang bisa diulik gitu kan dari fakultas hukum. Tentang misalnya tuh yang tadi kita udah bahas apa aja sih yang dipelajari, Miss Beska udah jelaskan panjang banget gitu kan. Yang kayaknya aku panjangnya itu maksudnya panjang tuh masih dalam kayak artian ringkas gitu. Iya. Jadi kayak walaupun penjelasannya udah panjang tapi masih belum cukup masih panjang. Belum cukup panjang gitu maksudnya. Kok aku ngomong jadi belibet ya? Kita kayaknya karena sinarnya Miss Beska kan dari tadi tuh kayak lighting ya kali ya. Oke, jadi kita tutup aja segmen hari ini ya. Tentang jurusan hukum. Tapi buat kalian yang masih pengen nanya lagi tentang gimana sih jurusan hukum itu gitu kan, masih banyak, aku yakin masih banyak banget pertanyaan yang nggak dijawab di segmen hari ini. Kalian bisa komen di comment box di bawah, atau mungkin kalian yang lagi struggling di jurusan hukum, atau mungkin sebenarnya aku nggak pengen dengar ada yang bilang aku kayaknya salah jurusan hukum, karena tadi Mbak Beska udah ceritain banyak banget profesi dan lain sebagainya, dan membuktikan kalau jurusan hukum tuh sekeren dan seasik itu gitu, untuk didalami sebenarnya. Iya, bener banget. Dan sebelum kita menutup nih Irma, apa pesan biru kita hari ini? Jadi kita di podcast kita itu ada namanya pesan biru. Jadi pesan biru tuh kayak statement terakhir apa sih yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini gitu. Silakan Irma memulai. Aku senang dengan kata-katanya Miss Beska tadi tuh yang enjoying the process. Tapi aku mau nambahin sedikit statement di depannya, mungkin nothing in the world is too hard to do. So just enjoy the process. Itu basically balik ke kita lagi gitu ya. Bener banget. Oke, dari Miss Beska sendiri apa? Enggak satu dua statement gitu. Mungkin lebih ke mengapa lingkungan BSK ini positif ya. Jadi pokoknya di saat orang minta tolong atau segala macam, jadi mau kita di fakultas apapun, di kerjaan apapun, pokoknya kita harus lakukannya dengan baik, dengan senyuman, kita juga tulus nih. Jadi intinya tuh when you give love, you will get love. Because I believe when you fill the other bucket with love, that love is also poured into your bucket with limitless amount. Wow. Jadi spread love gitu ya. Spread love not hate. Nah, spread love. Positif banget ya. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin lebih ngingatin lagi sih ke teman-teman edukasi semua. Basically semua jurusan itu intinya adalah mendidik kita bagaimana supaya kita tuh cara berpikirnya tuh bisa lebih upgrade gitu. Jadi mau itu jurusan apapun, kalau misalkan tadi kita curhat tentang jurusan hukum, ternyata jurusan hukum itu sendiri akhirnya mempertajam intelijen kita untuk melihat hukum itu sendiri gitu. Jadi ketika ada satu kasus atau ada satu kejadian gitu, itu tuh bisa kita manfaatkan untuk akhirnya mencari solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya seperti itu gitu. Jadi aku kalau mereka tadi lebih ke menginspirasi, kalau aku lebih kena jelas gitu ya. Tapi aku pengen ngingatin sama kalian semua untuk tetap tetap kalau misalkan Miss Beska tadi bilang, tetap yakin sama apa yang kalian jalanin dan enjoying the process gitu. Karena apapun yang udah kalian pilih itu akan menjadi tanggung jawab kalian. So jangan mikir kayak aku salah atau aku kayak gimana, tapi jalanin aja dulu kayak kata Kak Irma dan enjoying gitu prosesnya gimana, dan nanti yakinlah bahwa hasilnya juga akan sesuai ketika kalian melakukan yang terbaik gitu sih. Oke, teman edukasi semuanya. Jadi ya, kita senang banget hari ini bisa ngobrol bareng sama Miss Indonesia dan juga seorang sarjana hukum
salah satu sarjana terbaik juga. Iya. Dan kita kebanggaan Universitas Tanjung Pura ya. Amin ya, amin. Gitu kan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Miss ya. Mungkin Oke. kalau nggak di studio, di lain kesempatan yang lain gitu. Sip. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu kan, ngopi atau ngeteh bareng. Ngopi gitu. cantik ya. Ngopi cantik. Dan buat kalian juga yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita supaya kita bisa menghadirkan konten-konten berkualitas lainnya untuk teman-teman edukasi yang ada di rumah. Yes. Oke, sekian segmen kepoin jurusan varian kepoin jurusan itu kan salah ya. Sekian keju, aduh nervous deh. Ternyata. Sekian segmen ngulik kita di varian keju kepoin jurusan bersama Miss Beiska di jurusan hukum. Aku Maria Irma, Aku Ilin dan Bizka Zahra. bye.